Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah SWT atas limpah curah nikmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga kita sampai saat ini masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita yang ditugas-tugaskan pada kita dengan sebaik-baiknya. Dan apalagi yang paling kita rasakan saat ini adalah disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil kiamat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai dengan pagi kemarin ini kita bersama-sama belajar membaca dari ini terakhir itu kisahnya Nabi Nuh. Jadi Allah mengkisahkan Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya, tapi kaumnya itu dia tidak mau, mendustakan. Jadi kadzabu bi ayatina, kata Allah begitu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kenapa? Yaitu mereka itu kaum yang amin, innahum kanu qauman amin, buta berarti bukan buta mata. Mereka juga orang-orang kaya dan sebagainya, itu pemuka kaumnya diingatkan tetap tidak mau. Itu buta mata hatinya. Yang buta bukan mata tapi hati yang ada di dalam dada. Nah, pagi ini kita lanjut ke ayat 65. Mudah-mudahan ini nanti dapat agak banyak di surat ini. Ini ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Nah, ini Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa Nabi Hud ini diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad. Wa ila 'adin akhahum huda. Diutus pada kaum Ad ini Nabi Hud. Nabi Hud ini masih di atasnya Nabi Ibrahim, ya, sebelum Nabi Ibrahim. Nah, dari sana ada di daerahnya berbeda nih. Daerahnya di sekitar Yaman. Nabi Hud. Kaum Ad. Nah, kaum Ad ini kepada mereka di sana, kaum Ad ini benar-benar juga diberikan teknologi itu, yang diberikan peringatan kepada kaum Ad itu. Yang diutus adalah saudara mereka, yaitu Nabi Hud. Qala, Nabi Hud berkata di dalam mengingatkan kaumnya, yang qaumi ibudullah. Ini sama. Wahai kaumku, ubudu, sembahlah oleh kalian, yaitu Allah. Sama. Yang kemarin
Nabi Nuh juga seperti itu. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Tidak ada bagi kalian itu dari ilah-ilah itu selain Allah, selain Dia. Afala tattaqun, maka apakah kalian ini tidak bertakwa? Nah, ini Nabi Hud diutus pada kaum Ad. Nah, mengapa kalian tidak bertakwa? Nah, kemudian ini dakwanya sama di awal Nabi Nuh juga begitu. Allah menjelaskan seperti itu dengan firman-Nya. Ya, terus ayat 66, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi syafahatin wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Ini kalau kita perhatikan hampir-hampir sama ya. Nah, penerimaan dari malaknya pemuka-pemuka kami. Qala berkata al mala'u pemuka-pemuka alladzina kafaru orang-orang yang ingkar-ingkar, yang kafir-kafir, yang menutup hatinya dari peringatan Allah. Min qaumihi, min dari kaum hinya, dari kaumnya Nabi Nuh. Dari kaum yang pemuka-pemuka yang ingkar-ingkar itu ngomong, inna sesungguhnya kami. Jadi inna ini sudah kita bahas itu. Inna panjang itu adalah dari inna dan na gitu ya. Tapi jadi inna dipanjangkan. La naroka, lamnya sungguh ini taukid ya. Sungguh naro, kami melihat. Nah, kami rok melihat. Kamu, sungguh kami melihat kamu, wahai Nabi Hud ya, wahai Hud gitu ya. Fi safahatin, itu di dalam safaha, kurang akal, kurang waras ya, kurang akal. Ini pemukanya menyampaikan kepada Nabi Hud seperti itu. Nabi Hud, sungguh kami ini sungguh melihat kamu itu dalam kondisi kurang waras, dalam gangguan jiwa lah gitu ya. Sekarang mungkin istilahnya ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa. Ini fi syafaha, kondisi kurang waras, dalam kondisi kurang waras, benar-benar kurang waras sama itu. Wa inna, dan sungguh kami lanadhunnuka, kami mengira, kami menganggap, kami meyakini kamu termasuk min dari al-kadzibin, orang-orang pendusta. Sama Nabi Nuh yang sebelumnya dikisahkan juga seperti itu, Nabi Hud juga seperti itu. Sehingga setiap zaman, setiap waktu, setiap periode, ketika ada suatu negeri, suatu komunitas, di situ ada kesesatan yang muncul, ya gara-gara mungkin sebelumnya itu ada orang-orang pintar merekayasa dan sebagainya, mengedit-edit inovasi-inovasi peribadatan atau apapun ya, yang menyalahi hukumnya Allah, menyalahi yang sudah dijelaskan Rasulnya dari hukum-hukum Allah itu, maka pasti nanti ada mengingatkan kepada ini pemuka-pemukanya, pemimpin-pemimpinnya itu, negeri itu ngomongnya sama dengan ini kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud dan lain sebagainya. Nanti kami ini melihat kamu tuh orang kurang waras. Gimana wong kamu kurang waras mengingatkan kami? Dan kami meyakini, menganggapnya, meyakini, menganggap itu bahwa kamu tuh orang-orang pendusta, al-kadzibin, termasuk dari orang-orang yang berdusta, pendusta. Nah, ini sehingga jamaah yang berbahagia, ya kita jangan heran. Kita Rasul saat itu ya sama. Rasul dikatakan orang gila lah, orang macam-macam lah, penyair, tukang sihir, tukang tenung. Jadi ayat-ayat ini juga sebagai penghibur hati Rasulullah, untuk menguatkan hati Rasulullah. Muhammad, enggak kamu tok seperti itu.
kaummu menyakiti dan sebagainya. Itu Nabi Nuh, Hud juga sama. Ini diomongi sebagai safaha, ya, kurang waras. Al-Kadzibin juga sama, Nabi Nuh juga sama. Nah, ini sehingga jamaah yang berbahagia juga termasuk kita. Ya, kalau kita memang sudah benar-benar ini berada di jalan kebenaran. Nah, kemarin kita cuplik dari hadis Rasulullah itu kita bahas itu, ya, saddidu wa qaribu wa basyiru. Tujulah kebenaran, mendekatlah kebenaran kepada Allah. Wabsyiru, bergembiralah, optimislah. Nah, ini Rasulullah sudah menjelaskan seperti itu. Kenapa? Karena ya dakwah Rasulullah pun sama prinsipnya dengan dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Hud dan nabi-nabi yang lain nanti dijelaskan. Ini kamu itu pendusta, aku ngikutin nenek moyang dan sebagainya, nah, sama. Kaumnya Nabi Nuh, kamu jangan lupakan penyembahan Tuhanmu ini sama. Zamannya Nabi Muhammad itu ada berhala-berhala besar ya, Hubal, Lata, Uzza itu dari apa? Dari batu-batu yang mahal itu patungnya itu. Nah, ini. Nah, jamaah yang berbahagia maka itu yang dikatakan kaumnya. Sekarang bagaimana orang yang benar berjalan di atas jalan yang lurus, jalannya Allah, ketika mengingatkan kepada kaum yang sudah terlanjur salah, yang sudah mengakar ya, mungkin mengakar mengurat ya, itu nanti kondisinya sama. Penerimaannya sama. Alah kamu gimana sih, kamu cuma gini orang nggak beres ya, kamu pendusta ya. Ini sama. Maka Nabi Hud di sini Allah menjelaskan, melanjutkan, qala berkatalah Nabi Hud, qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ini yang disampaikan Nabi Hud ya ini. Qala, Nabi Hud berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laisa, bukanlah, ya tidak adalah, bagiku safahatun, kurang akal, kurang waras. Ini enggak, aku enggak kurang akal, enggak kurang waras. Walakinni, ya, walakin tetapi, akan tetapi aku ini nih ya, walakinni, tapi aku ini rasul utusan. Aku ini utusan mir rabbil alamin, min dari rabbi rabb al alamin, semesta alam. Enggak kaumku, aku ini enggak kurang akal, aku enggak kurang waras. Tetapi aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam. Ini. Sehingga jamaah yang berbahagia ini harus kita pahami, maka ya kita tidak boleh putus asa ketika menyampaikan kebenaran terus. Sama nabi-nabi zaman dulu pun juga begitu. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Nah, ini nasihun amin. Kalau A-nya pendek, M-nya panjang, amin. Berarti terpercaya. Berarti misalnya ada sholat kok waladhdallin, terus hanya pendek minyak, amin, berarti ya sudah nggak cocok. Jadi terpercaya. Kalau aneh kurang buta, amin, orang percaya yang benar ya, amin, hanya panjang, minnya panjang, amin. Ya, semoga Allah mengabulkan kan itu ya. Jadi ini Nabi Hud menyatakan seperti itu. Uballighukum, aku menyampaikan pada kalian, aku menyampaikan pada kalian. Ini double lam ya, berarti prosesnya kontinu, terus menerus, tidak berhenti sekali ndak. Uballighukum, aku menyampaikan, senantiasa menyampaikan kepada kalian risalati rabbi, risalah amanat ya, untuk di situ disampaikan rabbi, Tuhanku. Aku hanya menyampaikan amanat Tuhanku. Ini aku menyampaikan amanat kepada kalian, terus gak boleh kesel ya. Wa ana dan aku lakum, bagi kalian, aku ini bagi kalian nasihun amin. Nah,
Nasihun pemberi nasihat, tukang nasihat, memberi nasihat yang dapat dipercaya. Nah, Rasulullah juga dapat gelar Al-Amin itu ya. Ini sama. Bahkan sama yang berbahagia Rasul itu mendapat gelar Al-Amin itu sebelum dapat wahyu. Semua orang ngakui Al-Amin. Tetapi ketika mendapat wahyu, terus itu disampaikan kepada orang-orang bahwa aku menerima wahyu dari Rabbku begini. Nah, mulailah mereka enggak percaya. Padahal itu orang terpercaya. Maka ya kita ini ketika mau menyampaikan sesuatu apapun itu ya berarti yang terbaik itu ya diawali dari kondisi kemasyarakatan itu orang yang benar-benar mengemban amanat, yang bisa dipercaya, bukan tukang goro dan sebagainya, tukang dusta, sehingga menyampaikan kepada orang lain atau kaum atau masyarakat itu ya orangnya sudah yakin dulu, sudah percaya dulu bahwa memang orang ini benar-benar bisa dipercaya. Nah, baru menyampaikan. Nah, setelah menyampaikan itu nanti kondisinya akan sama. Dituduh pendusta, dituduh kurang waras, kurang akal, gila dan sebagainya. Nah, ini Nabi Hud sama yang disampaikan. Episodenya bisa kita gambarkan ya. Bagaimana Nabi Hud menghadapi kaumnya, pembesar-pembesarnya berkata seperti itu. Nah, ini ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasikun amin. Nah, ini sama. Nah, ini ayat berikutnya juga sama nanti nadanya ya. Redaksi-redaksinya juga hampir sama, penjelasannya sama. Sehingga setiap kondisi, setiap zaman, setiap umat pasti ada. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh wa zatahum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Apakah ajibtum, dan apakah ajibtum ajaib ya, mengherankan, ajaib apakah benar-benar kamu ini menjadi heran, mengherankan bagi kalian bahwa ja'akum telah datang kepada kalian, telah datang kepada kalian zikrun, peringatan, pelajaran, peringatan min dari rabbikum, peringatan, pelajaran dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian, ala rajulin, atas seorang laki-laki, atau melalui seorang laki-laki, atas seorang laki-laki, ala rajulin minkum, di antara kalian, liungdirakum, untuk yungdirakum, senantiasa memperingatkan kalian. Ini sama. Apakah menakjubkan, apa mengherankan bagi kalian bahwa telah datang peringatan, pelajaran kepada kalian dari Tuhan kalian melalui seorang laki-laki di antara kalian untuk memperingatkan kalian, terus-menerus sabar memperingatkan. Nah, ini sehingga jemaah yang berbahagia ini sama. Maka ketika Rasulullah berdakwah saat itu mendapatkan pertentangan dari kaumnya, ayat-ayat seperti ini adalah memberi hiburan, memberi motivasi, semangat ya, itu wabshiru ya, semangat, motivasi, optimis untuk beliau supaya tetap terus dakwah. Di dalam dakwah, udahlah Muhammad ya, kamu itu sama dengan dulu Nabi Nuh, Hud, dan terusnya nanti akan dijelaskan. Ini nanti di situ Hud, Nuh juga sama. Apakah kamu mengherankan bagimu wahai kaumku, ketika datang peringatan dari Tuhan kalian melalui
salah seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan pada kalian. Sama. Implikasinya juga pada kita. Maka kita juga tidak boleh menyerah ya. Tidak boleh menyerah, harus tetap optimis. Ya kemarin itu saddidu wa qoribu wa absyiru. Ini harus terus menerus ya. Tujulah terus itu kebenaran. Dekat-dekatlah dengan Allah dengan kebenaran itu. Bergembiralah, optimis. Sudahlah. Seseorang tidak akan dimasukkan surga gara-gara aktivitasnya, amalannya. Ini tapi karunia Allah ya, karunia Allah untuk dia memberikan kepatuhan, ketaatan, melakukan apapun yang diperintah Allah. Ini yang penting. Ketaatan, kepatuhan, kepasrahan diri. Kalau sudah mengaku Islam, itu berarti nanti di sana ada, itu sesuai dengan pertanyaan malaikat Jibril pada Rasul itu, akhbirni anil Islam, kabarkan padaku Muhammad tentang Islam. Jawab ini. Berarti kalau merasa Islam, ya jalankan sholat. Kan Nabi Ibrahim juga itu ya. Idh qala lahu rabbu aslim, Islam Ibrahim, tunduk patuhlah. Qala Nabi Ibrahim jawab aslamtu li rabbil alamin. Nah, kita juga diajarkan doa Rasulullah itu, doa iftitah ketika sholat malam. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ini dan terusnya panjang itu ya. Jadi pertama-tama Allahumma laka aslamtu, wahai Allah, aku benar-benar telah berserah diri, telah Islam, telah tunduk patuh. Ya berarti melakukan aktivitas yang diperintah Allah. Sholat ya sholat, tegakkan sholat, bayar zakat. Nah ini itu yang utama. Banyak itu di Quran ya. Jadi seperti ini kita harus terus optimis. Tunduk patuhan kita pada Allah itulah nanti yang dinilai. Nah, ahabba ya, amalan aktivitas yang paling dicintai Allah ya, itu adalah yang dawam, adwamuhu, yang dawam, yang kontinu, konsisten, terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi terus menerus kebaikan itu, kepasrahan, tunduk patuh pada Allah. Aslam itu tadi, aku telah tunduk patuh. Nah, setelah tunduk patuh baru nanti iman itu mengikuti, dikit-dikit masuk dalam hati. Tapi kalau tidak tunduk patuh, ya imannya dari mana? Imannya dari mana? Harus Islam dulu baru iman. Nah, jam yang berbahagia ini. Wadhkuru. Nah, ini. Wadhkuru, dan ingat tahun di kalian. Idz ja'alakum, ketika Allah Dia telah menjadikan kalian. Ketika ja'ala, Dia telah menjadikan kalian. Dia Allah telah menjadikan kalian khulafa'a. Nah, khulafa'a, penguasa, pengganti-pengganti. Nah, pengganti-pengganti. Mim ba'di qaumin Nuh, ya. Setelah kaumnya Nabi Nuh. Mim ba'di, min dari ba'di sesudah, qaumi kaum Nuh, kaumnya Nuh. Nah, ini. Jadi anak keturunan Nabi Nuh setelah banjir usai, nah, ini Nabi Nuh punya 3 putra, terus ke bawah akhirnya ada Nabi Hud diutus untuk kaum Ad ini. Ini kaum Ad ini besar-besar ya orangnya. Nah, wazatahum, nah, dia melebihkan kalian, menambah, zada menambah, maksudnya melebihkan kalian. Dia menambahkan pada kalian atau melebihi kalian fi khalqi, fi dalam al-khalqi penciptaan itu bastoh, kuat, tegak. Perawaan tubuh yang gede, kuat ya memang ini. Jadi kaum Ad itu kaum yang gede dulu ya, besar, kuat. Ini Allah menjelaskan seperti itu. Ya. Jadi sudah menjadikan penguasa khalifah setelah kaumnya Nabi Nuh. Dari fisiknya itu kuat, besar.
Kita kecil-kecil sekarang di Indonesia. Ya memang Jepang ya kecil-kecil juga, tapi sekarang mulai tinggi-tinggi lagi. Anak-anak juga makan besar-besar. Ini fil khalqi dalam penciptaan apa? Bastok. Ini tegap, kuat, gagah, kuat perkasa. Akhirnya di sana kaum Ad ini itu menjadikan gunung-gunung di paha dan sebagainya jadi tempat tinggalnya di situ, bagus-bagusnya. Maka ini diingatkan, mereka berbuat kesombongan dan seterusnya. Fadhkuru, maka ingatlah oleh kalian ini nikmat-nikmat nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan pada kalian. Itu tubuh yang besar, tegap, kuat itu, gagah perkasa itu. Kalau mungkin di pewayangan itu Bima Seno itu. La'alla agar supaya kalian tuflihun, falaha, sukses, successful atau beruntung. Kalian sukses, kalian beruntung. Ingatlah nikmat Allah seperti itu supaya kalian itu benar-benar beruntung nantinya. Ini kita punya kehidupan kedua dan sebagainya. Itu. Sehingga jamaah yang berbahagia, kondisi-kondisi seperti ini ya setiap zaman selalu ada. Putaran roda selalu ada. Zamannya Nabi Daud itu ya. Nabi Daud masih kecil, masih remaja itu. Kan ada seorang nabi yang diminta Bani Israel untuk itu jauh nanti setelah Nabi Hud ya, setelah Nabi Nuh terus ke bawah. Itu ada juga nanti ada kisahnya di surah, kan kita insyaallah sudah ya itu di surat Al-Baqarah itu Talut. Itu dipilih Allah sebagai pemimpin karena ilmunya dan tubuhnya bagus. Ini Allah memilih Talut seperti itu. Walaupun awalnya itu Bani Israel menolak, tapi ya akhirnya mau. Nah, jamaah yang berbahagia, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ini bagaimana episode tadi Nabi Hud sudah menyampaikan, kamu itu diberi badan yang kokoh, tegap, perkasa. Kamu ingat nikmat-nikmat Allah agar supaya kamu itu sukses nanti beruntung. Falaha. Nah, ya kaumnya jawab ini. Qalu, mereka berkata, ajitana lina'budallahi wahdah. Ajitana, apakah cita kamu itu datangna kepada kami? Apakah kamu itu datang pada kami? Lina'budah, agar kami beribadah, kami mengabdi, kami menyembah. Mengabdi, menyembah, ibadah, ain badal, mengabdi. Lina'budallah, ya, menyembah Allah wahdah, sendiri, tok, satu. Maka sama yang berbahagia, dari sinilah kita tahu bahwa dakwah seluruh nabi yang diutus oleh Allah, oleh Nabi Nuh yang dijelaskan ini, itu adalah dakwah tauhid, mengesahkan Allah. Nah, ini mengesahkan Allah. Ajitana lina'budallahi wahdah. Apa kamu datang pada kami ini agar kami ini mengabdi pada Allah, menyembah Allah saja. Nah, ini manadzaro, dan kami meninggalkan apa-apa yang adalah yang abudu telah ya menyembah aba-ana, bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Ini. Jadi apakah kamu datangmu itu hanya agar kami ini mengabdi, menyembah pada Allah saja dan meninggalkan apa-apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Jelas itu tidak satu. Nah, banyak ada sesuatu di sana yang disembah oleh kaum Ad, yang itu ngikuti nenek moyang, ternyata nenek moyangnya salah, nyeleweng. Nah, sehingga Nabi itu pernah kan buat garis red, ini garis lurus jalannya Allah. Kemudian Nabi membuat garis-garis di sampingnya. Nah, itu
ini jalan-jalan setan. Di setiap ujung jalan itu ada setan-setan yang ngajak. Nah, ini melenceng. Kaum Ad ini melenceng, zamannya sangat melenceng, akhirnya diutuslah Nabi Hud. Jawabannya sama. Sekarang pun juga sama. Zamannya Nabi Muhammad juga sama. Ini zamannya Nabi Nuh itu 15 besar sama. Wa nadzaru ma kana ya'budu abauna, dan kami meninggalkan apa yang disembah diikuti oleh nenek moyang kami, bapak-bapak kami, mbah buyut kami. Nah ini, sehingga jamaah yang berbahagia, ini memang berat. Dakwah tauhid yang hanya mengajak menyembah Allah saja itu berat, tantangannya sangat-sangat berat. Sendirian lagi kadang-kadang itu sendiri, belum ada pengikutnya. Nabi Nuh itu berapa cuman yang benar-benar mau secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi sendiri ngobrol-ngobrol dengan kaumnya, mengingatkan sampai 900 tahun itu ya. Nah, kita berapa tahun? Umur kita hanya enggak sampai 100 ya. Ini Fatina, ini maka datangkanlah pada kami. Bima ta'iduna, bima bi dengan ma apa-apa, ta'iduna yang kamu ancamkan, kamu janjikan pada kami. Nantang mulai gitu. Mulai nantang. Sama zamannya Nabi Nuh juga sama. Buat kapal dirusui ya dan sebagainya. Bener nanti datang bener. Air bah yang luar biasa. Nabi Nuh nanti gimana ya? Kita teruskan ya. Jadi coba maka datangkan pada kami apa yang kamu ancamkan, kamu janjikan pada kami. Tekakno wis no. Hud Nabi Hud, Hud. Tekakno apa yang kamu ancamkan, yang kamu sampaikan itu kamu ancamkan pada kami. In kuntum minas shadiqin. In jika kuntum kamu itu ya, kamu menjadi min dari as-shadiqin, termasuk orang yang benar. Nek kamu benar, ayo tekakno. Tekakno apa yang kamu janjikan, kamu ancaman pada jatangkan udah. Nah, jamaah yang berbahagia, nih kondisi yang sama. Kaumnya Nabi Muhammad, coba apa yang tantangan yang terberat? Tantangannya ketika Nabi Muhammad menyampaikan Quran, yang paling besar apa? Itu ya Allah. Nah, ini di Quran deh. Ya Allah, kalau memang ini Quran ini datang darimu, datangkanlah hujan batu dari langit. Nah itu zamannya Nabi Muhammad itu. Kaumnya Nabi Muhammad diingatkan seperti itu. Nih, kalau benar-benar itu dari engkau, nah, ini tolong hujan batu dari langit. Nah, ini sehingga jamaah yang berbahagia di situ. Nah, ini kita coba cek ya. Ini di surat ke berapa ini? Surat ke-8. Nah, surat Al-Anfal ini ayatnya 32. Nah, ini wa qalu, dan ingatlah ketika mereka berkata, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i awitina bi'adzabin alim. Coba mereka kaum Quraisy orang musyrik ngomong saat Rasulullah, ini di Quran ini hak ini, kita nggak boleh meragukan ayat ini. Dan ingatlah ketika mereka berkata apa? Allahumma ya Allah. Loh, ini Allah apalagi? In jika kana adalah hadza, ini Quran ini huwal haqqu, ini benar min intika dari sisimu, fa'amtir alaina, maka turunkanlah kepada kami hijaratan minas sama, batu-batu dari langit. Hujanilah kami batu-batu dari langit. Awitina atau datangkanlah pada kami bi'adzabin alim, dengan siksaan yang sangat-sangat menyakitkan, sangat pedih. Loh, ini sehingga jamaah yang berbahagia,
zaman nabi masih ada, nabi ada. Itu orang Quraisy ngomong seperti itu. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ya Allah, kalau ini Quran ini benar datang dari Engkau, benar-benar datang dari Engkau, hujanilah kami batu dari langit. Nah, bisa. Nantang bener ini. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkan pada kami siksaan yang pedih. Ya, ini ya Allah menjelaskan, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Tentu Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah menghukum mereka sementara di sana ada orang-orang yang masih mau mohon ampunan, istighfar. Ini sama. Jadi Nabi Muhammad ada ayat itu, ada orang ngomong seperti itu, sebetulnya ya wah sedih banget. Nah Allah menurunkan ayat-ayat seperti ini, podo Muhammad itu podo, kaumnya Nabi Nuh, kaum Hud itu podo, mereka sama saja. Fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin, lek kamu bener tekakno itu azab. Nah ini sekarang ya sama saja gitu. Wis tekakno. Ya kita kalau setelah Nabi Muhammad kan azab gak langsung datang, ya ditunggu aja, dibiarkan, diberi tangguh. Pek menawa orang itu nanti mau sadar dan sebagainya. Ya ini kondisi-kondisi seperti ini juga penyemangat untuk kita ya. Ya dulu pernah sebetulnya saya juga wadul itu. Pernah wadul pada ini Maksum waktu itu di Bondowoso. Gini. Apa yang beliau jelaskan ini? Mas, nek sampean mandek, nek sampean gak gelem menerusno, berarti sampean gak sayang, gak cinta, gak peduli dengan orang-orang dekat sampean. Wis teruskan saja. Apapun yang mereka katakan terus saja. Ini apa namanya? Ya Maksum ya al-Maghfirah ya. Seperti itu. Ya karena memang setiap nabi juga itu bebannya berat. Nabi Muhammad juga berat banget. Maka Al-Qur'an diturunkan itu untuk benar-benar memotivasi, mengingatkan jangan sampai menyerah. Nah, saat itu waqribu wa abshiru. Jangan menyerah. Wis talah seperti itu ya. Ini jam yang berbahagia, makanya kita ya dari sini memahami lah ya bagaimana Allah memberikan arahan pada mereka supaya orang-orang itu ya diingatkan untuk dakwah tauhid. Oh, nenek moyang kami begitu, coba dicek. Sekarang sudah ada kan akal limitasi yang benar-benar tidak bisa dibijui, maksudnya tidak bisa ditipu, ya, tidak bisa diajak dusta ya. Kalau dia salah mungkin belum pernah baca, bisa kita oh ya begini. Nah ini Allah sudah menurunkan seperti itu. Saya pikir ya itu Allah sudah menurunkan teknologi yang sedahsyat itu. Ya ini banyak. Oh ya berarti ini kebenaran mau diungkap. Ya, kebenaran sejati ini mau diungkap oleh Allah ini. Ya lewat ahli-ahli mereka yang ingkar-ingkar itu awalnya ya, orang yang ingkar-ingkar setelah teknologi tercipta, nah di situ membuka semua kedok-kedok mereka, kebohongan mereka dibongkar semua melalui alat itu. Nah yang tahu fungsinya kan Allah semua ya. Alat itu gini, logikanya, algoritmanya gini, nanti akan membuka semuanya. Itu terserah Allah, memang caranya Allah sendiri seperti itu. Ini sehingga mungkin zaman-zaman akhir ini mau dibongkar semua supaya banyak orang iman dan sebagainya, orang percaya. Terus pertanyaannya, loh Pak, katanya kiamat itu kalau sudah nggak ada orang iman sama sekali,
Nah kalau banyak orang lebih terus ke iman masuk Islam banyak di Inggris juga, banyak di Eropa ternyata juga banyak itu. Ya karena memang kalau saya pelajari dari webnya KSDUK dan sebagainya itu, benar itu luar biasa menjelaskan Quran seperti itu. Ya orang kita karena nggak bisa bahasa Inggris, ya mungkin susah ya mempelajarinya. Terus kapan kiamatnya kalau selalu iman gitu? Sabar. Nanti Rasulullah kan menjelaskan, nanti suatu saat itu Allah akan mendatangkan angin. Angin itu nanti menjemput orang-orang yang iman. Setiap apapun orang itu ada iman, walaupun kecil iman, benar tauhidnya murni iman, mesti mati. Kematian serentak seluruh dunia. Seluruh bumi ini nanti semua yang iman mati serentak. Setelah itu tinggallah orang kafir-kafir saja, berfoya-foya dan semaunya sudah hidup sak geleme dhewe ya. Nah, ini nanti seperti barulah nanti kiamat datang. Jadi orang beriman tidak akan menemui kiamat karena kiamat huru-hara yang luar biasa dahsyat. Orang iman ya kasihan ya kalau melihat kiamat betul ya. Maka orang iman dimatikan semua dulu. Nanti tinggal orang kafir yang ya nanti sama-sama dengan seperti ini ya, akan merasakan. Ini kaumnya Nabi kan gitu ya. Apa kami harus meninggalkan apa yang disembah bapak moyang kami, nenek moyang kami, mbah buyut kami? Fa'tina bima ta'iduna in kuntum shodiqin. Coba sekarang datangkan pada kami. Datangkan yang kamu janjikan itu, siksaan-siksaan itu, ancaman-ancaman itu, tegakno kalau kamu memang orang benar. Nah, ini. Macam yang berbahagia. Nah, ini ayat 71 qala nanti berkata qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsaw wa ghadab atujadilunani fi asma'i samaitumuha antum wa aba'ukum ma nazalallahu biha min sultan fantadiru inni ma'akum muntadirin. Sehingga ini Allah menjelaskan, qala dia berkata, Nabi berkata, qad waqa'a sungguh akan menimpa alaikum atas kalian mir rabbikum dari Tuhan kalian rijsun azab, rijis dari wa ghadab dan kemurkaan. Udahlah, ini nanti akan datang pada kalian, sungguh nanti akan datang pada kalian. Kalau kalian ngayal terus ya, azab dan kemurkaan Allah akan datang. Atujadilunani, apakah kamu mendebat kamu ya, jidal, mendebat, ngeyel karo aku kan ya, akan mendebatku fi asma'in ya, tentang nama-nama samaitumuha yang kamu menamakannya, berhala-berhala dan sebagainya itu, antum kalian semua wa aba'ukum dan mbah buyut kalian, bapak-bapak kalian, mana jalanallah yang tidak nazalallah, Allah tidak menurunkan biha dengannya min sultan, dari keterangan, dari hujah. Allah enggak menurunkan apa-apa tentang itu, penjelasan itu enggak. Itu kan kamu dan mbah buyutmu, bapak-bapak, nenek moyangmu yang membuat nama-nama seperti itu, penyembahan-penyembahan ke hal yang lain kayak Nabi Nuh itu ya. Kalau kaumnya Nabi Nuh seperti itu, ada 5 itu. Akhirnya fantadiru, ya wis, maka tunggulah oleh kalian. Ayo wis, tunggu oleh kalian. Ini sesungguhnya aku ma'akum beserta kalian ya, bersama-sama kalian minal muntadirin, termasuk orang yang nunggu-nunggu. Nah, wis, ini jawaban yang terakhir sudah. Nah, kaumnya nantang seperti itu, ya sudah Nabi, ya wis, gini aja, kamu pasti akan menerima itu siksaan dari Tuhanmu dan juga kemurkaannya. Kamu tuh mau berbantan dengan nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu membuat sendiri, membikin sendiri. Allah nggak pernah menurunkan keterangan untuk itu. Nah, kalau sekarang kan rata-rata nggak ana sing larang ya. Ini ibadah kok gak ana sing larang. Ibadah itu ya sudah, kalau Allah nyuruh perintah,
jalankan. Kalau nggak nyuruh ya jangan, berarti kan larangan. Tapi kalau muamalah beda, muamalah kerjakan semua yang baik-baik, kecuali yang Allah larang, jelas-jelas dilarang. Nah, riba ya udah larang sudah, seperti itu. Nipu dan sebagainya, memakan hak orang lain dengan batil ya. Ini Allah nggak menjelaskan tentang itu, berhala-berhala itu nama-nama itu kan bikinan-bikinanmu sendiri. Acara-acara yang seperti itu, ritual itu kan bikinan kalian sendiri, nenek moyang kalian sendiri. Allah juga nggak menjelaskan, nggak membuat keterangan untuk itu. Ya wis, jika demikian, ayo bareng-bareng nunggu, tungguin entenono, aku yo ngenteni, ayo enten-entenan wis, gitu. Jawaban pol-polannya Nabi Hud ini ya. Nah, fa'anjainahu. Nah, ini benar datang ya. Fa'anjainahu, maka kami selamatkan dia, kata Allah. Waladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia. Birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa qata'na, dan kami potong, kami tumpas dabiral ladzina kadzabu bi ayatina. Semua orang yang mendustakan ayat-ayat kami tumpas, kami hapus, kami potong ya, kami tumpas semua orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin, dan tidak ada, mereka itu bukanlah orang yang beriman. Nah, ini jamaah yang berbahagia, motivasi juga untuk kita dakwah tauhid terus jalan. Ingatkan orang-orang yang bikin ritual-ritual itu loh nggak ada dasarnya, nggak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, kok malah nggak ada larangan. Ini gimana? Ibadah ritual itu harus ada contoh perintah. Kalau nggak ada jangan dijalankan. Udahlah ngarang-ngarang kayak apapun mesti konangan nantinya. Ini sehingga jamaah yang berbahagia, itulah akhir kisahnya. Kaum Ad dihancurkan oleh Allah, ditumpas semuanya. Yang mendustakan ayat kami ditumpas, Nabi Hud ya, dan orang-orang yang bersama beliau yang iman-iman diselamatkan. Orang-orang yang lain yang tetap mendustakan ayat kami tadi, mereka enggak mukmin, enggak iman, ditumpas semua. Fa'anjainahu ini tadi ya. Allah menumpas mereka. Kami selamatkan ya Nabi Hudnya. Fa'anjainahu, kami selamatkan dia dan kaumnya. Kalau yang tidak iman, waqata'na, kami hapus, kami tumpas. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini yang bisa kita bahas pagi ini, karena di ayat selanjutnya ini menjelaskan kaum yang lain ini. Nah, mudah-mudahan besok kita bisa melanjutkan. Mudah-mudahan juga dengan kemarin ya Nabi Nuh, sekarang Nabi Hud, mudah-mudahan dari dua kisah ini benar-benar menyadarkan kita harus tauhid, harus hanya Allah saja yang diibadahi, disembah. Jangan sampai menyembah apapun yang lain-lain ya, semua yang lain itu hanya buatan bapak moyang, nenek moyang dan sebagainya. Itu harus kita tinggalkan. Yang Allah tidak memberikan petunjuk, memberikan penjelasan untuk itu ya. Ini mudah-mudahan kita semuanya selamat dengan iman tauhid kita, sehingga nantinya dengan rahmatnya, ini dengan ridhonya akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Mari kita akhiri kaji kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.